Pagi itu hujan turun rintik. Aku duduk di sudut kafe langganan. Aroma kopi Arabica memenuhi ruangan. Seperti biasa, aku memesan es kopi susu 30 ribuan. Tiap minggu minimal 3 kali. Total hampir 400 ribu sebulan. Sambil menunggu pesanan, aku buka ponsel. Harga token Sol naik 5%. Token kecil yang kubeli minggu lalu ikut naik 30%. Tiba-tiba aku terdiam. Ngopi atau nabung kripto? Apa yang sebenarnya kubangun dalam hidup ini? Itulah judul hari ini. Ngopi atau nabung kripto? Pilihan bijak anak muda zaman Web3. Kita mulai bro, bagian pertama. Ngopi, nikmat sementara. Kopi itu menyenangkan, rasa pahitnya memberi hangat. Ngobrol bareng teman, tertawa, pikiran ringan. Tapi ketika gelas itu kosong, yang tersisa hanya kenangan. Tak ada nilai yang tinggal, tak ada yang tumbuh. Tak salah ngopi, tapi jika semua orang habis di gaya hidup, kapan kita menanam masa depan? Bagian kedua, kripto, menanam di tanah tak kasat mata. Kripto bukan sulap, bukan cara cepat kaya, tapi ia adalah tanah digital, tempat kita bisa menanam nilai. Dengan kesabaran, dengan ilmu, dengan niat yang benar. Token bukan cuma angka, ia bisa menjadi simbol pilihan hidup. Mau jadi konsumtif atau produktif, mau ikut arus atau merancang masa depan. Dan yang paling penting, mau jadi pembeli kopi selamanya atau pemilik ekosistem digital suatu hari nanti. Bagian 3, jalan spiritual seorang anak muda. Sebagian orang datang ke dunia Web3 karena ingin cuan. Tapi aku datang ke sini karena ingin belajar mengelola hidup. Kripto mengajarkanku tentang resiko dan keberanian, ketidakterikatan pada uang, kesadaran bahwa nilai datang dari komunitas dan kepercayaan. Bukankah itu inti spiritualitas? Yang kita tabung bukan hanya token tapi kebijaksanaan. Bagian 4, strategi nabung kripto untuk anak muda. Pertama, tentukan budget ngopi digital. Ubah 2 kali jadwal ngopi mingguan jadi nabung kripto. Mulai dari 50 ribu aja bro. Bukan besarannya, tapi niat dan konsistensinya yang penting. 2. Pilih proyek dengan visi jelas. Jangan asal beli, pilih token yang membangun solusi nyata. Game, edukasi, keuangan, atau lingkungan. 3. Gunakan prinsip DCA, Dollar Cost Averaging. Beli rutin dalam jumlah kecil, bukan ikut FOMO. Ini melatih disiplin. 4. Amati komunitasnya. Token yang baik punya komunitas kuat. Ikut grup diskusi belajar. Dalam Web3, kamu bukan sekedar investor. Kamu adalah bagian dari jaringan hidup. Bagian 5. Kopi dan kripto, mana yang kamu rawat? Bayangkan ini, 1 tahun ngopi 5 juta habis, kenangan pun hilang. 1 tahun nabung kripto kecil sama dengan 5 juta tumbuh jadi 10 juta atau bahkan lebih. Tapi lebih dari uang, kamu tumbuh jadi orang yang paham teknologi masa depan. Tidak mudah ikut tren tanpa arah, bisa berbagi insight ke generasi berikutnya. Dan siapa tahu 5 tahun lagi kamu tidak lagi antri beli kopi, tapi punya kopi sendiri di Metaverse. Penutup, spirit anak muda di jalan Web3. Aku tidak bilang berhenti ngopi, tapi jangan biarkan gaya hidup menghisap seluruh masa depanmu. Kadang keputusan besar bukan datang dari seminar, tapi dari secangkir kopi yang ditunda untuk sebuah tabungan masa depan. Karena di dunia yang cepat berubah ini, yang punya arah akan memimpin. Sebuah pantun sebagai penutup. Secangkir kopi di pagi hari, nikmat sesaat cepat berlalu.
Token kecil jadi investasi. Tanam hari ini, petik masa depanmu. Ahoy, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.